Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yaltisam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkah-berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Waras, rosa, kuat Kaisam. Masya Allah, Kaisam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman Kaisam yang berjuang berumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain? Ini libur Chosam ya, libur ketiga China ya. Kaisam nggak libur, alhamdulillah. Kerja coy kayak Tisam. Oh Kaisam cari duit aja. Enggak, liburnya Kaisam tuh udah di chance ya waktu ngurus almarhumah Nurjannah. Jadi Kaisam profesional kerja, Kaisam sudah ambil libur di depan ya, Kaisam hari ini kerja ya, nggak apa-apa. Oke, hari ini yang kepo-kepo tentang kontrak kerja ya warna orange ya, atau kontrak kerja else ya. Ini apa sih kayak Tisam? Nah buat kalian yang pengen kerja company nih ya, awas ya. Sekarang itu banyak calo-calo bermunculan karena memang visa kerja kontrak else ini udah bisa di approve ya, atau udah bisa di udah bisa, kita juga bisa kerja dengan company di Hong Kong. Ada satu pekerja migran ya yang kemarin finish kontrak. Dia ini ditawari oleh agensinya, ini termasuknya mbaknya beruntung ya, karena apa, agensi menawarkan kepada mbaknya, mungkin mbaknya punya skill, punya keahlian tahan banting, jadi agen ini juga kan punya nama ya, ibaratnya dia juga mencarikan job company ini, dia juga ada MOU dengan perusahaan yang yang mau bekerja sama dengan agensi tersebut secara gitu cuy. Kalau misalkan company itu kan otomatis pihak company-nya ini kan akan membayar agensi, kan itu kan lebih mahal ya daripada domestic helper. Itu pun agensi termasuknya nggak damsam gitu, nggak menerapkan biaya ekstra kepada pekerja migran yang ditawarkan job company ini. Ini termasuknya pengalaman yang wajib kayak Tisam share ke kalian, buat kalian yang kepo bagaimana cara bekerja company di Hong Kong. Ini kalau misalkan agen-agen bagus ya cuy ya, dia akan keep pekerjaan company ini dan akan memberikan kepada anak-anak yang ada di agennya yang menurut agen ini good quality gitu cuy, karena nggak sembarangan. Jadi dari sini kalau misalkan kita yang mengejar agen itu, ada nggak pekerjaan company, ada nggak pekerjaan company, ini adalah malah membuka lahan calo-calo di luar sana ya cuy ya. Karena sekali lagi visa else ya ini sudah diboleh kalau misalkan kita pun mendaftar gitu kan, kalau misalkan memang ada perusahaan yang mau juga dengan kita gitu kan. Nah oke, kita simak cerita pekerja migran ini, mungkin aja bisa membuat kalian itu oh iya, oh begini ya, oh ternyata begini prosesnya gitu kan. Kaisam juga baru tahu ya, nggak apa-apa ya kan, pengalaman teman kita ini bisa menjadikan informasi kepada kita yang kepo dan penasaran, supaya kalian jangan sampai terjebak dengan sindikat ya. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak A ya. Jadi si Mbak A ini 3 bulan yang lalu pun dia juga sudah pernah cerita sama kayak Tisam bahwa background pekerjaan di majikannya dulu yang dia ikuti 2 kontrak berjalan ya, itu 4 tahun dengan majikan itu, dia juga dipekerjakan kayak bangunan cuy, bantu majikannya itu kerja di bangunan. Ya alhamdulillahnya sih mbaknya nih tahan banting ya, nggak ngeluh, nggak gimana gitu, nggak ngeripot ke agensi. Ngeripot ke agensi hanya beberapa, tapi dia berusaha untuk memfinishkan ini kontrak. Dan mbaknya juga menggunakan agen ini tidak 1 kali, 2 kali, 3 kali cuy. Mbaknya sudah punya pengalaman dan tidak ganti-ganti agen ya cuy di situ. Terus mbaknya juga dipekerjakan bangunan, tapi mbaknya juga bertahan nih. Padahal kan ibaratnya kayak kita gitu kan, kalau misalkan dipekerjakan berat kayak gini aja udah ngeluh gitu kan. Tapi enggak nih sama mbaknya. Kayak Tisam saya kerja di sini, cuma Kaisam lupa. Mbaknya itu pernah cerita ya, saking banyaknya mungkin ya kasus yang Kaisam tangani, jadi Kaisam lupa. Tapi mbaknya nggak lupa tuh sama kayak Tisam, Masya Allah, alhamdulillah ya mbak. Iya, jadi mbaknya nih berbagi kisah di kayak Tisam nih bukan mengejat kayak Tisam itu cari konten, enggak, tapi memang jadikan video ini sebagai edukasi kita bersama untuk hati-hati ya. Jadi si pekerja migran ini sekali lagi sudah memfinishkan kontrak kerja dengan majikan ini ya, dia juga sudah capek lah kerja di kayak gini, masa iya saya harus neplokin tembok, saya harus ngangkatin kayu dan lain-lain, tapi rekornya finish kontrak sampai tidak tercium imigrasi, bahkan ketangkap di tengah jalan perjalanan kontraknya ya cuy ya. Akhirnya si pekerja migran ini datanglah ke agensi untuk sharing, udahlah mem kalau kayak gini saya pindah majikan aja, lihat coba mem tuh kerjaannya kayak gini. Tapi lagi-lagi mungkin agensinya juga, oh ini anak nih bagus nih ya kan, finish kontrak, padahal kerjaannya kayak gitu, nggak sering ngeluh. Jadi akhirnya agent ini menawarkan
kamu mau nggak kerja di company kayak gitu. Pada waktu itu kayak Tisam jujur saya juga takut, ya kan, takutnya gimana tipu atau gimana, karena saya juga meyakini agen ini juga baik, juga sering membantu saya. Jadi akhirnya bagaimana prosesnya? Nih ada job nih company. Jadi jobnya ini membersihkan cleaning service ya cuy ya, cleaning service. Jadi membersihkan sekolah di Hong Kong, di salah satu sekolah. Terus bolehlah mem, ya kan. Akhirnya ya udah nih, gajinya segini nih, sekitar segini. Kamu mau nggak? Kalau mau kita interview sama perusahaannya. Sekali lagi, cleaning service ini adalah perusahaan korporasi yang bekerja sama dengan sekolah tersebut. Jadi si mbaknya ini dijeng oleh perusahaan ketiga yang bekerja sama dengan pihak sekolah tersebut ya cuy. Jadi mbaknya bekerja dengan perusahaan lain yang mengeposkan atau memposisikan mbak ini untuk diberikan tugas untuk cleaning service di sekolah tersebut. Jadi kayak perusahaan korporasi kayak gitu cuy. Ya kan, jadi punya perusahaan lagi nih. Jadi tidak bekerja samanya dengan sekolah tersebut, tapi sekolah itu mengambil cleaning service dari sebuah perusahaan. Nah mbaknya ini bekerja di perusahaan ini, korporasi ini. Akhirnya oke mem, ya kan. Akhirnya berbekal percaya dan perjanjian dengan agensinya bagus cuy. Agensinya ini tidak menerapkan biaya kayak ya kamu DP dulu dong 5.000 kan saja cariin kamu company gajinya kan 10.000 di atas gitu kan, masa kamu nggak mau bayar segini kan. Ini udah mulainya calo ya cuy ya. Lagi-lagi menurut kayak mbaknya ini beruntung ya. Akhirnya agen ini cuma memberikan kebijakan sama mbaknya untuk membayar 10% aja dari gaji pertama. Nah ini agen yang benar seperti ini ya. Agen yang benar itu hanya mengambil fee 10% dari gaji pertama kita. Sekali lagi ini adalah record finish. Tapi banyak oknum agensi di luar sana yang menerapkan potongan itu gede. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita black record, utang piutang dan lain-lain ya kan. Males juga gitu kan ngurus kalian. Jadi mau nggak lu saya kasih kerja gitu tapi bayar segini. Ini kan ibaratnya udah calo masuknya ya. Ya terserah kalian ambil atau enggak gitu. Kalau misalkan ambil ya berarti resikonya seperti itu. Tapi kalau misalkan aturannya yang benar itu adalah 10% aja dari gaji pertama kita. Kalau gaji kita 5.000 berarti kita wajib membayar agensi itu hanya $500. Kalau gaji kita 12.500 nih kayak mbaknya nih yang company, berarti mbaknya hanya membayar agensi 1.250 setelah gaji pertamanya. Akhirnya oke mem, terus gimana nanti saya tunggu visa. Tunggu visanya kamu di Makau aja udah, nggak apa-apa. Ya kan? Akhirnya berjalannya nih mbaknya nih interview sama perusahaan cleaning service ini cuy. Akhirnya mbaknya dibawalah ke kantornya. Nah ini poinnya, saat kalian ditawari job company, jangan ujug-ujug kamu tanda tangan kontrak kerja nanti ada interview by phone. Enggak, kamu harus pastikan ada kantornya di Hong Kong. Ada kantornya yang akan kamu yang akan ngejeng kamu. Jadi kamu tahu nih kalau company itu ya memang company gitu, ada perusahaannya dan kamu harus wajib tahu di mana alamat perusahaan yang akan mengejeng kita. Nah kan, termasuknya mbak ini dibawa ke perusahaan company yang cleaning service itu. Interview lah di situ. Interviewnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Inggris sama bahasa Kantonis. Kaisam apakah harus good language gitu kan? Nggak perlu Kaisam, yang penting nyambung aja ngobrolnya ya kan. Kembali lagi ini adalah interview di mana yang penting apa yang ditanyakan sama perusahaan nyambung dan kita juga kelihatan ramah tamah dan lain. Karena apa? Karena nanti kita akan diposisikan di sekolah gitu kan, di mana sekolah tersebut ada guru-guru yang harus kita menjunjung tinggi sopan santun ya kan. Nah kan, alhamdulillahnya nih interviewnya berhasil. Nah setelah itu agensi menginformasikan perusahaan tersebut mau mengejeng mbaknya dengan gaji 12.500 dengan perjanjian boleh tinggal di luar tapi bayar sendiri. Jadi 12.500 itu kotor ya cuy. Dan mbaknya memilih untuk tinggal di boarding agency karena satu murah dan include makanan. Kaisam saya cuma bayar 2.500. Jadi berarti kamu bersihnya 10.000 gajinya. Ya contoh Kaisam segitu. Ya sekitar 9.000 lah kayak Tisam saya terima bersihnya. Ya kan, tuh gajinya 12.500 kotor ya cuy ya. Kerjanya cleaning service, tapi ada jam kerjanya. Enaknya berapa jam kayak Tisam? 10 jam kerjanya. Hari Sabtu cuma 4 jam. Hari Minggu itu libur ya. Jadi kerjanya Senin sampai Jumat, Sabtu setengah hari,
Minggu libur, kayak gitu. Public holiday mendapatkan jatah public holiday, terus apa namanya, asuransi juga dapat, ya kan, karena kan perusahaan gitu kan. Nah itu ya cuy ya. Itu bagaimana kamu prosesnya setelah tanda tangan Kak Etisam, tanda tangan kontrak kerja warna orange ya, bukan warna pink. Apa bedanya menurut kamu yang kamu tahu? Kalau menurut saya sih Kak Etisam, yang kontrak kerja warna pink itu yang gajinya di atas 15.000. Kalau saya kan 12.500 dan itu visanya visa ELS ya. Nah itu tanda tanganlah kontrak kerja warna orange ya cuy ya, dan mbaknya tunggu visa di Makau. Berapa lama prosesnya? 2 bulan. 2 bulan visa saya turun. Oh berarti kamu extend dong di Makau, kan kamu lebih dari 1 bulan. Iya extend, saya kembali lagi ke Hong Kong, saya tinggal tunjukin kontrak kerja saya yang orange, terus boleh extend di Hong Kong, terus balik lagi ke Makau 2 bulan, saya turun kayak Etisam visanya. Terus kamu kerja baru berapa lama? 2 bulan. Baru 2 bulan mbaknya kerja ya di salah satu sekolah yang ada di Hong Kong. Nah, jadi kenapa kamu nggak dari PT lagi? Karena saya udah ada di Hong Kong kayak Etisam posisinya pada waktu itu. Jadi bisa langsung interview dengan perusahaannya. Kalau misalkan kita carinya dari Indonesia ya wajib dari PT kayak Etisam. Kayak gitu cuy. Itu pengalaman banyak. Alhamdulillah. Terus kenapa kamu cerita sama Kak Etisam? Karena kan kemarin itu saya lihat video Kak Etisam itu kan banyak digandrungi oknum. Terus kamu setuju nggak kalau misalkan di luar sana itu banyaknya calo? Sekarang itu karena visa ELS ini dibuka untuk Indonesia gandrungi calo. Iya saya setuju Kak Etisam. Maka dari itu kasih tahu mbaknya di luar sana kalau misalkan memang kerja di company itu boleh sekarang untuk orang Indonesia. Tapi hati-hati juga dalam memilih agensi. Jangan ujuk-ujuk kita tanya, kamu ada job company nggak? Nah itu biasanya digandrungi oleh calo. Tapi kalau agensi yang benar, yang benar-benar dia menjaga nama agensinya, dia pasti akan memberikan job company itu kepada domestic helper yang benar-benar memiliki skill ya cuy ya. Termasuk mbaknya ini. Karena tadi itu tidak pernah mengeluh, kerjanya bagus, mendapatkan kepercayaan dari agensi, akhirnya agensi menawarkan job company tanpa kita bertanya gitu cuy. Maka dari itu buat kalian hati-hati tuh ya. Jangan terlalu banyak nanya-nanya sama agensi job company. Nah bisa jadi digandrungi oleh calo. Pokoknya intinya saran dari mbaknya jangan pernah mau kalau bayar dulu katanya cuy, kayak gitu. Ya. Nah itu untuk hati-hati aja ya. Jadi mbaknya mungkin lebih beruntung ya, tapi ya tergantung kita. Ya kayak Etisam sih, menurut Kak Isam juga beruntung sih. Alhamdulillahirobbil alamin. Ya kan ukuran gaji banyak enggaknya itu kan tergantung kita bagaimana cara kita mensyukuri hidup, bener nggak? Nah jadi di nominal berapa ya kamu merasa bersyukur, itu cuma kamu yang bisa menargetkan ya. Tapi tidak usah membebani hidup kita dengan nominal uang ya cuy ya. Berapapun uang, kalau di hati kita tidak ada rasa syukur, susah hidup, akan berat, stres terus ya kan, akan kurang terus ya. Nah itu pengalaman banyak yang bekerja di company, buat kita hati-hati ya dalam memilih agensi yang bisa menemukan kita dengan perusahaan yang akan mengejeng kita ya. Pastikan dulu perusahaan itu mau dengan kita dan benar-benar mau gitu cuy. Bukan berarti mau dari pihak agensi, perusahaan itu mau loh sama kamu gitu kan, tanpa ada interview dulu. Hati-hati tuh ya. Oke, ambil pembelajarannya dari kisah yang Kak Isam bagi ke kalian, dan kalian hati-hati dan sukses untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.